juta. Hasil pertemuan saya dengan Ibu Supriyani yang dimediasi oleh kepala desa. Jadi kepala desa siap bersaksi. Kepala desa dia bersaksi, dia akan damaikan persoalan ini dengan harapan dua hal. Yang pertama, dia harus membayar uang 50 juta. Dan kedua, dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa? Ini kriminalisasi. Dia dimintakan harus mundur, bersurat ke kepala dinas supaya dia mundur jadi guru. Padahal dia tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian menurut saya ada ruang juga yang menyebabkan kasus ini sampai tiba di kejaksaan. Jadi ada dua saksi anak. Saya nggak ngerti nanti kuasa hukum PGRI, karena ini sudah terlibat, kuasa hukum PGRI Pusat dan PGRI Konsel ini akan terlibat di kasus ini. Saya juga telepon sama ibu tadi. Saya tidak terlalu mengerti hukum, apakah misalnya anak saya itu bisa menjadi saksi. Tapi saya tadi cross check, ternyata anak-anak ini adalah anak tetangga dari Pak Polisi. Yang kerja orang tuanya sama Pak Polisi. Terus sudah diajak gimana. Tapi kan, misalnya kan kalau dia jadi saksi itu kan misalnya harus disaksi oleh ini. Hanya katanya di kesaksian itu baku tabrak juga. Ibu Supriyatin satu dia bilang ada yang baju. Artinya saya curiga di sini ada permainan. Karena aneh. Masa siswa yang lain dia tahu kalau dia mau pukul di mana? Karena memang hari Rabu kejadian yang difitnahkan dia melakukan itu. Nah, kemudian hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah. Tapi isu kasusnya dialihkan seakan-akan guru ini kriminalisasi. Ada kesan kriminalisasi. Ada kesan pemerasan. Saya sedih. Ya, jadi saya terus terang, saya sekelaku Ketua PGRI Tenggara dan Ketua Pusat PGRI Republik Indonesia mengutuk dengan keras. Dan saya berharap jangan ada yang coba main-main dengan peristiwa ini. Kembalikan sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau memang guru saya salah, silakan. Tapi kalau memang ada kriminalisasi, dia tidak bersalah dan dia dipaksa-paksa oleh mohon maaf. Ternyata dia yang menyebabkan pergi juga minta maaf itu saya tidak tahu siapa, ada penyidiknya tadi disebut, dia ditelepon-telepon sama penyidik. Sudah, kamu datang saja katanya. Akui saja kesalahanmu, minta maaf saja. Jadi permintaan maaf itulah dianggap bahwa dia mengaku kesalahan. Akhirnya Ketua PGRI pun angkat suara atas kejadian atau kasus yang menyeret guru honorer yang ada di Konawe Selatan, yaitu Ibu Supriyani, yang dilaporkan oleh orang tua wali muridnya ke polisi atas dakwaan, atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap anaknya. Dari apa yang disampaikan oleh Ketua PGRI itu, bahwasanya Ketua PGRI itu telah menemui Ibu Supriyani dan juga mendapat kesimpulan dari mediasi dari Pak Kepala Desa bahwasanya Ibu Supriyani itu diminta dua tuntutan ya. Diminta dua tuntutan. Yang pertama yaitu uang 50 juta. Yang kedua diminta mundur sebagai guru dengan surat resmi dari dinas. Kemudian Ketua PGRI itu pun juga curiga guys ya. Curiga adanya permainan-permainan dalam kasus yang menyeret ibu honorer ini, itu Ibu Supriyani. Karena apa? Yaitu dengan adanya sesuatu yang janggal, yaitu saksi-saksi, yang mana saksi itu juga adalah anak dari tetangga polisi tersebut. Jadi sama-sama tetangganya itu anak-anak kecil semuanya. Kemudian yang merasa curiga, kok kenapa ada terjadi pemukulan, kok yang lain kok nggak ada yang tahu kan gitu. Padahal itu dilakukan di sekolahan, yang namanya sekolah itu kan ramai itu, muridnya kan banyak. Kenapa kok cuman anak dari tetangga polisi itu? Nah itulah yang menjadikan kecurigaan sehingga kasus ini itu ada termasuk kriminalisasi terhadap guru honorer. Bahkan hasil visum pun itu adalah ada bekas merah atau apa itu. Nah bekas merah itu pun nggak sesuai dengan alat bukti kan begitu. Bahkan visum itu kan termasuk hasilnya ya, termasuk bagian dari bekas benda tajam kan. Sedangkan alat buktinya yang digunakan adalah gagang sapu, yang mana gagang sapu itu nggak tajam. Ini termasuk kecurigaan dari PGRI juga ya, yang ditemukan oleh PGRI dari penasihat hukumnya. Bahkan Ketua PGRI pun juga mendapat informasi juga, katanya nih si anak itu awalnya ya
itu jatuh di sawah kan gitu, keterangan si anak itu jatuh di sawah. Lah kenapa kok tiba-tiba dialihkan adanya apa itu pemukulan oleh pihak guru. Nah inilah yang membuat dari pihak PGRI ini pun merasa curiga ya, kenapa kok sampai dialihkan ke situ, ada apa gerangan kan gitu. Maka dari itu dari pihak PGRI untuk apa itu meminta untuk mengusut tuntas kasus yang menyeret guru honorer ini yang ada di Konawe Selatan, yaitu Ibu Supriyani. Dan lebih-lebih Ibu Supriyani pun tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh orang tua murid ini, yaitu adanya pemukulan dan sebagainya. Tadi benar-benar tidak melakukan. Cuman kenapa Pak Ibu Supriyani itu sampai meminta maaf kan begitu? Karena Ibu Supriyani itu sering ditelepon oleh penyidik. Ya. Sering ditelepon oleh penyidik, suruh datang di kantor polisi, kemudian suruh mengakui dan minta maaf karena saking takutnya Ibu Supriyani nggak pernah berurusan dengan hukum semacam ini kan, ditelepon terus oleh penyidik, suruh datang, kemudian suruh mengakui, kemudian minta maaf. Nah, permintaan maaf inilah yang diasumsikan bahwasanya Ibu Supriyani ini melakukan pemukulan. Permintaan maaf inilah yang diasumsikan oleh pihak penyidik bahwasanya Ibu Supriyani ini melakukan pemukulan. Maka kan kalau tidak melakukan kan ngapain minta maaf? Logika apa itu? Logika semuanya seperti itu. Nah, ini kan pasti diasumsikan karena minta maaf pasti ada melakukan. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang menurut keterangan PGRI tadi, Ketua PGRI, yang dimanfaatkan, diasumsikan bahwa permintaan maaf itulah yang dimasukkan ke sesuatu yang melakukan. Nah, kemudian nanti kelanjutan seperti apa guys ya perkembangan dari kasus yang menyeret guru honorer Ibu Supriyani ini. Nanti kita tunggu aja guys ya. Ini semuanya masih keterangan sana sini ya, keterangan polisi semacam ini, keterangan dari pihak PGRI, kemudian penasihat hukum dari Ibu Supriyani ya, semuanya masih perlu disaring lagi ya. Nah ya intinya kita masih menunggu aja lah. Kita tunggu, kita tidak bisa menyalahkan sana sini. Semuanya itu informasinya ya masih informasi gitu aja. Masih informasi, masalah kebenaran atau tidaknya kita semua nggak pernah tahu ya. Berarti otomatis ya yang tahu ya yang mengalami itulah, yang mengalami. Cuman kalau yang mengalami itu ada kebohongan nggak tahu juga. Karena dari Ibu Supriyani membantah dengan adanya melakukan apa itu pemukulan, itu dibantah oleh Ibu Supriyani. Kemudian dari si anak yang merasa dipukul itu keterangan tadi sudah berubah-ubah. Awalnya jatuh dari sawah, kemudian dipukul pakai gang sapu, kemudian alat buktinya nggak sesuai, kemudian juga nggak ada saksi. Ya, intinya kita semua tunggu aja proses pengadilan seperti apa itu. Hasilnya seperti apa, kita tunggu aja. Terima kasih teman-teman, silahkan komen yang sebisa-bisanya, tak perlu menyalahkan sana sini. Kita tunggu aja keputusan dari hakim.